Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran online. Hari ini Bu Novi akan mengajarkan pelajaran fikih mengenai haid. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian haid. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan batasan-batasan waktu haid. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan larangan-larangan ketika haid. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian mengetahui arti dari haid, tahukah kalian jenis-jenis darah yang keluar dari seorang wanita itu? Ada 4 macam darah yang keluar dari rahim wanita. Antara lain, yang pertama, darah haid. Yang kedua, darah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Yang ketiga, darah wiladah, artinya darah yang keluar saat melahirkan. Yang keempat yaitu darah istihadah, yang artinya adalah darah penyakit atau darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita sangat istimewa loh. Mereka memiliki kebiasaan khusus yaitu haid. Haid pada wanita terjadi berbeda-beda keadaannya sesuai dengan kondisi masing-masing wanita, lingkungan, dan juga iklimnya. Dengan demikian, apa sih arti haid atau menstruasi itu? Haid secara bahasa artinya mengalir. Sedangkan haid menurut istilah syara adalah darah yang dikeluarkan oleh rahim wanita yang telah balik, bukan penyakit, tidak sedang hamil, dan belum mencapai usia menopause. Lalu apa arti dari balik itu? Balik artinya seseorang yang telah mencapai usia pada tahap kedewasaan, atau seseorang yang sudah dapat mengetahui, memahami, dan membedakan yang baik dan juga yang buruk. Bagi laki-laki, usia balik yaitu telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah. Bagi wanita adalah telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami haid atau menstruasi. Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, haid adalah menjadi salah satu tanda bahwa seseorang wanita telah mencapai usia balik, sehingga mengakibatkan terkena hukum-hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah hukum untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban bagi orang Islam yang sudah balik, seperti kewajiban menjalankan sholat, puasa, dan lain-lain. Artinya jika sudah mencapai usia balik, segala perbuatan yang dilakukan sudah menjadi tanggung jawab sendiri, bukan menjadi tanggung jawab orang tua lagi. Darah haid memiliki warna yang bermacam-macam. Ciri-ciri khusus warna darah haid yang dialami seseorang itu berbeda-beda tergantung keadaan wanita tersebut. Ada 4 macam warna darah haid. Yang pertama adalah warna kehitaman. Biasanya warna darah haid kehitaman ini keluarnya terasa panas dan disertai oleh rasa sakit. Yang kedua yaitu darah berwarna merah, merupakan warna dasar darah. Yang ketiga yaitu berwarna kuning, terlihat seperti nanah dan pada bagian permukaannya berwarna kekuning-kuningan. Yang terakhir, yang keempat yaitu berwarna keruh, yaitu antara warna putih dan juga hitam. Biasanya warna ini terjadi ketika kita sudah hampir selesai haid. Selain warnanya, haid juga memiliki waktu yang berbeda-beda pada setiap orang. Secara umum, batasan haid bagi wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama, paling sedikitnya wanita mengeluarkan darah haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Yang kedua, paling banyak keluar darah haid adalah 15 hari. Yang ketiga, pada umumnya keluarnya darah haid selama 6 atau 7 hari. Yang keempat, minimal masa pemisah antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Yang kelima, minimal usia wanita bisa mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun kurang 11 hari. Yang keenam, maksimal usia wanita haid tidak terbatas. Namun, umumnya wanita yang di atas usia 60 tahun sudah tidak mengalami haid lagi atau disebut masa menopause. Seorang wanita harus mengetahui cara menentukan jenis darah yang keluar dari kemaluannya tergolong darah haid atau bukan darah haid.
Berikut cara menentukannya. Yang pertama, jika seorang wanita mengeluarkan darah secara tidak terus-menerus atau terputus-putus dan tidak mencapai waktu sehari semalam atau 24 jam, maka tidak dinamakan darah haid, tetapi dinamakan darah istihadoh atau darah penyakit. Yang kedua, jika seorang wanita mengeluarkan darah melebihi waktu 15 hari, maka darah yang keluar pada hari ke-16 tersebut tidak termasuk darah haid, tetapi termasuk darah istihadoh atau darah penyakit. Yang ketiga, jika seorang wanita mengeluarkan darah haid tidak lancar, terkadang haid kemudian berhenti haidnya, kemudian keluar darah haid lagi, maka selama dihitung tidak melebihi 15 hari, maka darah tersebut termasuk darah haid. Bagi seseorang wanita yang mengeluarkan darah istihadoh, dia tetap harus melakukan kewajiban ibadah seperti sholat, meskipun darah keluar terus-menerus dari kemaluannya. Tentunya saat melakukan kewajiban ibadah seperti sholat itu harus memakai alat pembalut agar darahnya tidak menetes ke tempat sholat. Selama wanita sedang haid, ada beberapa amalan ibadah yang dilarang atau haram dilakukan. Yang pertama adalah sholat. Wanita yang sedang haid dilarang melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat fardu yang ditinggalkan ketika dalam masa haid, sholatnya tidak diganti atau diqadha setelah selesai atau suci dari haid. Yang kedua, yaitu tidak boleh melaksanakan puasa. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa wanita yang sedang haid dilarang berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wanita itu bila sedang haid tidak sholat dan tidak juga puasa. Puasa wajib yang ditinggalkan oleh wanita yang sedang haid ketika sudah selesai atau sudah suci, wajib mengganti sejumlah puasa yang ditinggalkan pada waktu lain. Nah, anak-anak tahu nggak mengapa wanita haid ketika meninggalkan sholat tidak wajib mengganti sholatnya, sedangkan ketika meninggalkan puasa wajib diharuskan mengganti puasanya? Jawabannya adalah sholat itu merupakan ibadah yang rutin dilakukan setiap hari 5 waktu. Jika wanita haid meninggalkan sholat, maka dia tidak wajib mengganti sholatnya yang tertinggal. Sehingga jika diwajibkan mengqadhanya akan memberatkan para wanita yang haid ini. Ini merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada wanita yang sedang haid. Baik bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Sedangkan puasa wajib hanya dilakukan setiap setahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan saja. Sehingga ketika wanita haid tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti atau mengqadha puasanya pada waktu selain bulan Ramadan. Amalan yang dilarang selanjutnya bagi wanita haid adalah dilarang menyentuh, membawa, dan membaca Al-Quran karena kita dalam keadaan tidak suci. Namun ada juga yang bilang bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran, tetapi membaca atau memegang Al-Quran yang ada terjemahannya. Yang keempat adalah wanita haid dilarang masuk dan berdiam diri di dalam masjid karena pada zaman dahulu belum ada pembalut. Maka dikhawatirkan jika wanita haid masuk dan berdiam diri di dalam masjid akan mengotori masjid. Yang kelima yaitu dilarang tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Cukup sekian pembahasan tentang haid hari ini dari Bu Novi. Semoga penjelasan dari Bu Novi tadi dapat dipahami oleh kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.